kita Anak Urban di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Dan seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi Indonesia yang pastinya ini cantik sekali. Anak Urban kayaknya kita mau ghost talk deh. Enggak juga. Ada Jazro. Hai. Ih, cantik banget tau. Kenapa? Kok isi? Kan beneran cantik ya Yas ya? Cantik, tinggi, multi talent, berprestasi, semuanya ada di Jazro. Kak Jaz, gimana kabarnya? Sangat baik, happy Sangat bisa baik. jalan-jalan ke Bandung. Iya, udah berapa kali ke Bandung berarti? Udah sering ya? Udah dari kecil, sering ya? sering sih. Oh iya ya. Tapi berarti balik lagi ke Bandung, promo lagunya, single keduanya Anak Urban. Ya Jazro. Dan Anak Urban, kalau misalnya kamu nih ya, kita mau ngingetin juga. Misalnya kamu mau ngeliat secara visual, ada di www.urban1063fm.com. Atau kamu juga bisa Anak Urban untuk download aja aplikasinya, ada di App Store dan Play Store. Dan yang pastinya juga gratis buat kamu. Dan kita mau ngobrol-ngobrol sama Jazro yang mana ini tadi kita juga bilang ya, kalau misalnya Anak Urban dia tuh sangat-sangat multi talent banget ya. Nyanyi iya, terus juga ikut beauty pageant iya. Putri Nusantara 2025 loh kita ini ngobrol sama dia. Ya ampun. Liatin, gue udah ngomong banyak-banyak dia kayak beda ya kalau Miss Nusantara tuh ya harus dijaga gitu ya emang ya. Enggak juga sih. Tapi ya mungkin kayak aku orangnya kayak gini aja. oh gitu. Berarti kamu berarti kalau misalnya ini kan udah single kedua ya, di tanggal 30 Mei kalau nggak salah. Yes, betul. Iya, 30 Mei 2025 Anak Urban dia mengeluarkan single baru. Dan tapi kalau misalnya kita mau nanya gitu, sebenarnya nyanyi tuh udah dari lama atau gimana? Udah, aku tuh suka nyanyi dari kecil. Iya, oke. Dari umur 7 tahun suka manggung di tempat-tempat live music gitu. Oh, oke. Dan papa mama aku sangat support dan encourage itu. Jadi setiap kali kita pergi makan malam, kalau lagi weekend pastinya ke tempat yang ada live music. Oh gitu. Dan seru belajar banget. nyanyinya tuh dari situ. Oh, tapi les gak sih? Enggak sih. Oh enggak les. Ih aku kira les loh. Orang suaranya bagus ya. Orang mah mikirnya kayak pasti les vokal gitu. Ada sih kayak les di sana, tapi yang kayak konstan nggak ada. Oh gitu. Tapi berarti kalau misalnya dari dunia modeling sendiri gimana tuh? Dari kecil juga atau? Lebih tua sih daripada nyanyinya. Oh iya. Jadi aku mulai modeling pas umur 14 tahun. Oke. Dan itu bener-bener cukup intensif karena aku sampai homeschooling di saat itu. Oh karena gitu. sesering itu modelingnya. Emang berarti diarahkan ke situ atau gimana? Enggak juga sih, itu lebih ke chance aja. Aku lagi jalan di mall, terus ada agent modeling yang ngeliat, terus kayak, kamu mau nggak modeling di sini? Oh kayak gitu caranya ya? Iya kayak gitu. Dan di luar negeri juga kayak gitu. Soalnya pas gitu. aku pindah buat nyelesain SMA ke sini, sama aku juga di approach-nya di dalam mall, sekali lagi pernah juga di dalam train, di dalam kereta. Dan itu kayak, kamu suka modeling nggak? Kamu cukup tinggi, Oh gitu. Berarti bener tahu. Kalau misalnya gue nih, Kak, biasanya kalau misalnya pulang aku tuh suka di kayak, lu mau kemana sih, Bang? Masa dandan lagi kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya pulang tuh ketemu sama, siapa tahu di approach juga gitu ya, walaupun kagak sih ya Anak Urban. Tapi berarti dari kecil, dari umur 14 tahun. Kalau misalnya nyanyi itu gimana berarti kalau misalnya sekarang? Kalau misalnya nyanyi sekarang, mungkin perkembangannya bisa dibilang dari dulu tuh aku suka nyanyi cover, tapi sekarang udah bisa nulis lagu sendiri, udah bisa punya lagu sendiri, jadi ada perkembangan sih. Pasti seneng banget lah. Seneng Kan dengan banget. perkembangannya gitu, yang tadinya pernah kesini juga deh kayaknya kamu. Iya pernah. Itu dia Anak Urban ya. Terus juga kalau misalnya dari kecil udah seneng tampil di panggung. Yes. Iya kan. Tapi kalau bisa milih nih ya, mending tampil di panggung sebagai model atau tampil di panggung sebagai penyanyi? Sebagai penyanyi. Kenapa? Soalnya passion aku di nyanyi. Tapi kan kamu dari kecil model. Iya, tapi itu kayak lebih ke kesempatan yang aku dapetin yang sebenarnya nggak diduga, kayak nggak aku ingin itu karena mungkin itu kesannya kayak ungrateful, bukan? Aku cuman kayak passion aku lebih di nyanyi daripada di modeling. Oh gitu. Tapi kamu menikmati keduanya kan? Menikmati keduanya. Enjoy aja ya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat ya Anak Urban ya, nanti di kamu kan mewakili Indonesia untuk Miss Earth 2025 di Filipina nanti ya. Nah gimana tuh cara ngatur jadwalnya? Kamu kan nyanyi juga, baru ngeluarin lagu juga kan? Nah apa persiapannya, ada yang bentrok atau gimana gitu?
Enggak sih, lebih ke time management aja dan fokus sama apa yang dituju. Dan dua-duanya adalah tujuan aku, jadi pastinya harus dibalance aja. Ih, gini ya jawaban Miss Earth. Seneng banget ya kalau misalnya gue ngobrol sama Kak Jess gitu ya, kelihatan banget nih gue kebanting ya. Tapi anak kurban, nanti kalau misalnya kamu mau titip pertanyaan boleh ada di 0811 221063, atau kamu juga bisa anak kurban untuk DM langsung aja ada di @urban1063fm. Jangan kemana-mana, Gita dan Kak Jess nanti bakal balik lagi nemenin kamu di Urban Happy. Urban Happy lagi siang pagi gua. Di Urban Jreng ada Urban cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Balik lagi bareng kita anak Urban di Urban Jreng cara asik dengerin musik. Dan kita juga masih barengan sama Kak Jess Row. Hai. Masih siang ya, harusnya sih masih semangat ya. Harus semangat, masih siang anak Urban. Yang belum makan siang dulu sambil dengerin kita berdua. Ya, anak Urban, kalau misalnya kamu belum tahu atau baru ngedengerin kita berdua anak Urban, kalau misalnya Kak Jess Row ini ya kita bilang sekali lagi nih, baru ngerilis lagunya yang terbaru anak Urban, yang kedua, single kedua ya. Yes, betul. Tiba-tiba bilang sayang. Kalau misalnya di single sebelumnya tuh berarti lagunya kalau nggak salah judulnya Tak Biasa ya. Betul. Tak Biasa ngejelasin tentang LDR. Yes. Iya, kalau misalnya tiba-tiba bilang sayang tentang apa? Kalau tiba-tiba bilang sayang itu menceritakan tentang seseorang Yeah. yang lagi mungkin HTS-an, tapi salah satunya tuh menyatakan cinta terlalu cepat. Dan tahu kan kalau cewek iya. tuh suka dikejar dan Iya. mereka kalau dinyatain cinta kecepatan mereka juga bisa ilfeel. Bisa ilfeel. Ini kayaknya masalah banyak cewek deh. Iya Iya. kan. Kita tuh suka dikejar, tapi giliran dikejar yang bener-bener fast banget gitu ya. Anak Urban rasanya kayak apaan sih? Sabar Iya, dulu kita nggak sih? Perlu proses, perlu Iya. waktu dan kayak gimana ya ceritainnya, harus dalam beriring waktu gitu loh. Iya, nikmatin aja Yes. ya. Nikmatin aja anak Urban. Buat kamu juga yang baru deketin cewek, santai aja. Iya, Ya, kita nggak mah nggak usah bakal kemana. ngegas. Nah, kita mah nggak bakal kemana-mana. Ya, yang penting jangan bikin ilfeel aja, ya nggak sih Kak? Tapi kalau misalnya dari single yang sebelumnya sama single yang sekarang, apa sih bedanya? Mungkin dari konsepnya atau Kalau konsepnya sangat berbeda Iya. karena yang pertama mungkin lebih ke day in my life kalau konsep musik videonya, tapi kalau yang kedua menggambarkan lebih tentang pengalamanku yang suka bikin konten di Blok M. oh gitu. Jadi kita coba incorporate itu Iya. dalam musik videonya. Iya. Lakuinnya dengan seru-seruan aja karena emang di Blok M aku tuh suka bikin konten yang sangat konyol, yang sangat lucu, yang sangat receh. Iya. Jadi emang itu mau dibikin sih di Iya. video klipnya. Jadi makanya kita bikin konsep seperti ini. Oh gitu. Tapi beneran itu dari personality kamu berarti Iya. yang mau dikeluarin lewat single terbaru ini, tiba-tiba bilang sayang. Ya mungkin seperti yang kamu tadi bilang bahwa kalau orang ketemu aku mungkin pertama kali mereka pikirnya wow harus soft spoken, harus begini, harus begitu karena Iya. mungkin dia miss ini atau Iya. apa gitu. Iya. Tapi sebenarnya kayak ya ada sisi lain dari aku, which is aku berani aja untuk bikin konten, aku berani untuk di depan kamera dan Iya. ngelakuin stuff yang beneran fun, yang Iya. having fun aja, yang being myself, Iya. yang apa adanya gitu loh. And Oh, so gitu. it's ngeliatin sisi pandang Iya. yang beda sih dari aku. Oh gitu. Jadi ini mau memperlihatkan sisi personality yang berbeda dari lagu tiba-tiba bilang sayang. Iya. Kalau misalnya proses bikin musik videonya gitu gimana? Kalau musik videonya kita bikin di Jogja Iya. dan konsepnya itu hayalan seorang Iya, laki-laki iya. yang dijodohin sama aku. Iya. Terus dia pokoknya kayak freeze dan Iya. dia daydreaming gitu. Dan dia ngerasa bahwa aku beneran jatuh cinta nih sama nih cewek, tapi itu Gitu. sebenarnya itu semuanya hayalan. Hayalan doang. Dan kalau di saat misalnya, dia makan rengginang, dia freeze karena dia ngeliat aku masuk ke ruangan dan dia kayak Iya. wow love of my life gitulah. Oh Terus, gitu. Ya ada lucu-lucunya karena all the activities Iya. yang dia lakuin di dalam si video ini bener-bener kayak out of the box Iya. yang tak terduga. Iya. Jadi harus tahu. Iya kalau misalnya aku lihat juga gitu sih. Maksudnya tiba-tiba jadi tukang jamu, iya kan Iya. tadi. Terus beca juga ada banyak banget anak korban tiba-tiba muncul kayak konsepnya lucu gitu. Nah ini ada di belakang kita ya. Kalau misalnya ini kan makan rengginang itu ini ya berarti. Oh gitu. Tapi seru berarti. Proses pembuatan musik videonya berapa lama berarti ya? seru. Aku biasanya kalau bikin music video sekitar 2 hari.
prosesnya. Iya. Dan mungkin yang bisa aku sebut ada persamaan dalam video klip yang pertama sama kedua itu kita selalu ingin incorporate Indonesian tradition di dalam video klip aku. Oh gitu. Kalau misalnya yang di sini berarti apa tuh? Ya kayak tiba-tiba bilang saya jadi orang jualan jamu atau pakai baju yang ada batiknya, ada kebayanya tadi ya coba-coba gitu. untuk kayak gitu. Ih seru banget, seneng deh kalau misalnya ada musisi gitu ya. Pokoknya siapapun anak urban seniman gitu ya, memasukkan karya-karya bangsa juga gitu, memperlihatkan budaya Indonesia juga. Contohnya Kak Jezro ya di lagu Tiba-tiba Bilang Sayang gitu. Tapi kalau misalnya ngeliat di single ini gitu ya, Tiba-tiba Bilang Sayang, sebenarnya ini dari sisi musiknya gitu ya, genre kamu banget gak sih? Iya sih, aku suka yang pop, fun, fun banget sih. Aku ngerasa lagunya cukup centil dan aku pengen lagu-lagu Indonesia lebih berkembang untuk menjadi lebih centil, lebih fun, sassy, seru gitu. Iya, karena kalau misalnya kita balik ke, maksudnya akhir-akhir ini gitu ya, kan kita suka dengerin lagu juga ya anak urban. Lagunya kan kebanyakan yang galau gitu ya, karena nggak tahu kenapa. Pendengar Indonesia tuh suka banget lagu-lagu yang galau, walaupun kita lagi nggak galau gitu ya. Gitu. Oh berarti kamu mungkin ngelihat dari sisi itu juga kali ya, atau gimana? Iya, aku pengen kayak meskipun orang mau galau, karena kadang-kadang kan lirik aku emang sedikit galau, tapi tetap dibikin fun. Jadi galau tuh nggak apa-apa, yang penting semangat gitu loh. Karena besok hari yang baru, karena kita harus tetap semangat. Iya, oh gitu. Tapi kamu kepikiran gak sih mau genre lagu yang seperti apa? Mungkin di next project kamu kayak nanti kayaknya gue mau bikin lagu yang kayak gini deh gitu. Kalau untuk next project, I think bakal tetap sewarna, tapi mungkin lebih dancing aja sih, lebih kayak upbeat, lebih fun. Dan the plan is aku bakal ada kolaborasi sama salah satu aku nggak bisa sebut siapa tapi kayak Indonesian artist yang sudah cukup terkenal. Iya, penasaran banget, pengen juga. Maksudnya gue juga nungguin gitu ya, nanti kolaborasinya bakal seperti apa sih? Seru pokoknya. Seru, makanya kita tungguin anak urban. Kalau misalnya kamu nih, kita ingetin juga ya, mau titip pertanyaan ada di 0811 221063. Nanti mau dibawain secara langsung juga kan lagunya? Penasaran kan lu? Makanya anak urban streaming terus ada di www.urban1063fm.com. Jangan kemana-mana, kita dan Kak Raunya nanti bakalan balik lagi anak urban nemenin kamu di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Balik lagi bareng kita anak urban di Urban Jreng, cara asik dengerin musik, dan masih juga barengan sama Kak Jess. Hai. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang perilisan lagunya anak urban single keduanya yang berjudul Tiba-tiba Bilang Sayang. Yang kalau misalnya secara tema sih tentang cinta gitu ya Kak Jess. Tapi ada gak sih sebenarnya pesan yang sebenarnya tuh pengen disampaikan tapi nggak cuma tentang cinta gitu dari lagu Tiba-tiba Bilang Sayang? Kalau pesan lain selain cinta itu to enjoy the process. Semua perlu proses, nggak ada gampang-gampangan, nggak ada easy way. Dan kita harus nikmati proses itu dalam hidup kita supaya di saat kita mencapai goalnya itu dengan satisfaction bahwa aku beneran earn this, aku beneran kerja keras untuk mendapatkan ini gitu loh. Ih, bagus jawabannya. Tapi kan balik lagi ya anak urban. Tadi kan Kak Jess ini kan maksudnya mewakili Indonesia gitu ya, Miss Earth 2025. Tapi pernah gak sih kepikiran, yang mana itu kan berarti berkaitan sama isu lingkungan gitu ya, pernah gak sih kepikiran gue pengen rilis gitu? Pernah gak sih? Pernah, dan sebenarnya aku udah pernah ngerilis sebuah jingle tentang Indonesia. Mungkin aku bisa nyanyiin sedikit. Iya, mau dong. Oke, jadi cuma 4 bait tapi. Iya, gak apa-apa. Oke. Lestarikan budayanya, kembangkan Indonesia, mempersatukan Nusantara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Wih, tepuk tangan dulu dong. Seru banget ya anak urban. Ternyata ada loh, bikin loh jinglenya. Gak mau dibikin lagu aja Kak? Mau. Tapi kayak menurut aku itu udah kuat sekali. Kalau bikin lagu harus kayak lebih dibagusin lagi. Gimana ya caranya? Mikir lagi, nulis lagi lirik lagunya. Tapi nanti coba deh, pengen dikembangin. Iya Kak, coba Kak. Nanti next project kesini lagi gitu ya kan. Kepikiran gak sih mau bikin album gitu? At the moment pengennya sih single dulu. And then hopefully dari next year udah bisa punya EP.
Iya. Iya. Oh gitu. Iya, pokoknya pelan-pelan dulu aja ya kayak tadi yang disampaikan ya. Yang penting ada prosesnya dulu, single-single dulu aja. Album menyusul ya Kak Jas. Tapi pernah gak sih maksudnya kepikiran gitu. Ini kan Kak Jas kan dunia modeling, terus juga di musik juga menurut aku tuh agak-agak berbeda lah ya dunianya gitu. Pernah gak sih kepikiran kayak sebenarnya ini adalah dua jazz yang berbeda atau gimana gitu? Iya. Secara konsep. Kalau di kayak misalnya di pageant atau di modeling, aku sangat suka sama bidang ini karena emang dari kecil tuh aku pengen use my voice untuk hal yang baik, yang bisa membantu orang atau bisa membantu lingkungan. Makanya aku ngerasa dengan aku ikut pageant, aku bisa punya platform itu, dimana aku bisa sebar kata-kata yang bisa membantu bangsa kita atau juga dunia. And so that's what makes me tertarik buat pageant. But on the other hand, music, I feel like I'm being myself. Itu benar-benar aku di elemen aku nggak ngerasa nervous, aku ngerasa happy dan sangat terbukti kalau misalnya aku lagi manggung terus ada yang tahu lirik aku ngerasa kayak wow, this is where I wanna be, you know. Kayak aku ngerasa sangat nyaman, sangat happy dan itu juga cita-cita aku dari kecil, which is aku pengen banget menjadi penyanyi. And so ada dua sisi sih dari dua-duanya, ada positifnya dan juga mungkin ada hal yang berbeda. And I think kalau harus milih satu untuk jangka waktu lebih panjang, pastinya aku pilih musik. Tapi kalau soal pageant kayak and modeling juga it's something yang ada time frame-nya. Iya benar. Where kayak misalnya kamu udah 28 sampai 30 tahun, normally I'm not talking kayak setiap kali, tapi biasanya di saat-saat seperti itu modeling udah kelar. Udah gitu. Udah fasenya udah bukan di situ lagi berarti ya? Ya udah ada newcomer, udah ada talent yang baru yang take over, terus generasinya udah selesai. Iya benar-benar. Tapi ada special situations juga di mana ya ada model yang bisa sampai dewasa gitu lah, tapi it's not common, itu nggak biasa. Ternyata gitu anak Urban. Tapi kalau misalnya sebagai penyanyi, Jazrow itu pengen dikenal sebagai penyanyi yang kayak gimana? Pengen dikenal sebagai penyanyi yang memberi semangat, yang bisa membantu orang-orang escape dari darker days mereka, dari hari-hari yang mungkin susah, yang mungkin membuat mereka stres atau mereka down, dan bisa lebih semangat. Karena buat aku sendiri musik adalah outlet aku. Dimana aku sedih, dimana aku happy, dimana aku takut, pastinya aku nyanyi. Dan itu bisa sangat membantu aku. Jadi aku mau orang juga bisa terbantu di saat mereka di situasi seperti itu. Karena musik tuh salah satu ini juga nggak sih, salah satu terapi juga menurutku. Kalau misalnya kita lagi ngerasa apapun itu yang kita rasain ya, lagi ngerasa seneng, ngerasa sedih, kadang-kadang kita butuh musik untuk ngeboost gitu ya. Gitu sendiri anak Urban. Tapi kalau misalnya tadi Kak Jas bilang gitu ya anak Urban, katanya pengen bikin pengen dikenal sebagai penyanyi yang bisa bikin orang lain semangat lagu-lagunya. Ini tercermin juga nih di Tiba-Tiba Bilang Sayang. Iya kan? Karena sangat semangat sekali lagunya gitu. Bagus banget loh. Ini sangat eye catchy lagi, eargasm lah kalau misalnya kita sebut, kalau misalnya dari Gen Z sekarang mah eargasm anak Urban, dan sangat easy listening juga. Buat kamu yang mau dengerin ada di mana aja Kak? Ada di semua digital streaming platforms. Dan kalau mau ngeliat konten-konten aku bisa follow Instagram aku @jazz.row dan juga TikTok aku. Oke, sama ya? Yes. Jazz.row. Oke. Langsung aja gak sih kita mau nyanyi Kak Jas ya kan? Tapi Kak Jas terima kasih banget loh. Terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol. Nanti kesini lagi ya. Kita pasti tunggu. Kita tunggu anak Urban next projectnya. Makasih udah 1 jam ngobrol-ngobrol bareng Gita dan anak Urban yang ngedengerin. Ya langsung aja anak Urban Tiba-Tiba Bilang Sayang dari Jazrow.